Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kerja luar. Kita lihat di papan, ya. Ini gambar gaya, ya. Bila suatu gaya F, ya, itu melakukan perpindahan sejauh ds, ya, maka kerja yang dilakukan adalah ini gini. Ini titik awal gaya, dia bekerja atau berpindah sejauh S misalnya. Gaya F berpindah sejauh S, dia melakukan kerja W sama dengan F kali S. Nah, kalau kita ambil elemen jarak kecil saja sebesar ds, ya, maka perubahan kerjanya adalah sebesar dw sama dengan F dikalikan dengan ds, ya. Nah, harga kerja yang dilakukan itu bisa negatif atau bisa positif, ya. Negatif bila sistem memerlukan kerja atau terjadi langkah kompresi. Bisa positif bila sistem melakukan kerja atau langkah ekspansi. Nah, kita ambil suatu kasus ini pada silinder bertorak, ya. Dengan posisi awal itu adalah di V1, sedangkan terjadi kerja sehingga dia berekspansi menuju ke V2, ya. Sehingga dia bergeser sejauh S. Nah, tekanannya waktu di titik 1 adalah pada tekanan 1, sehingga berekspansi menuju titik 2, sehingga tekanannya menjadi tekanan 2. Nah, tentu saja piston ini mempunyai luasan, ya, luasan piston, sehingga kalau kita kasus ini kita masukkan ke persamaan, ya, dw sama dengan F dikalikan dengan ds. Nah, ini adalah silinder berpiston, ya. Misalnya silinder, ya, silinder ini kita pasang piston, ini pistonnya, ya. Ini misalnya ada gaya F, ya, ke piston. Nah, ini akan muncul tekanan sebesar P, atau bisa kita balik, terjadi tekanan P, ya, kalau ekspansi, ya, akan menimbulkan gaya sebesar F, ya. Berarti kalau ekspansi ini dibalik, ini kan kompresi, akan menimbulkan gaya sebesar F. Nah, silinder ini atau piston ini mempunyai luasan sebesar A, ya. Kita tahu rumus tekanan besarnya sama dengan F per A, ya. Tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Nah, sehingga F sendiri adalah sama dengan P dikalikan A, gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan luas penampang. Nah, ini bisa kita masukkan ke persamaan, ya, sehingga F-nya adalah P kali A dikalikan dengan ds, ya. Nah, apabila ini bergerak sejauh, ya, bergerak, ya, karena ada tekanan sehingga dia berekspansi bergerak sejauh ds, ya, maka luasan penampang dikalikan dengan jarak pergerakannya, ya, A dikalikan dengan jarak
adalah sama dengan dV atau diferensial daripada volume. Nah, A sama dengan ds, maaf, A kali ds sama dengan dV. Nah, ini bisa dituliskan, saya hapus ya. Bisa kita tuliskan P dikalikan dengan dV. Ya, dV sama dengan P kali dV. Nah, sehingga kerja yang dilakukan ya, adalah sebesar W sama dengan, ya, kita integralkan karena mengandung diferensial, P kali dV ya. Karena dV nya yang variabel, P nya konstanta ya, bisa kita keluarkan P dV ya, batasnya adalah pergerakan dari V1 menuju V2, V1 menuju V2. Nah, sekarang kita masukkan, pecahkan nilai integrasinya sehingga nilai kerjanya sama dengan P dikalikan dengan, tambahkan V2 min V1 ya. Inilah kerja yang dilakukan oleh silinder berpiston yang berekspansi dari titik 1 menuju titik 2. Selanjutnya kita bahas apabila proses yang terjadi dV sama dengan PdV itu dalam proses isotermis ya. Pada proses isotermis ya. Artinya kalau isotermis berarti T sama dengan konstan ya. Kita ingat rumus persamaan gas ideal adalah PV sama dengan MRT ya. PV sama dengan MRT, sehingga P nya sama dengan MR kali T per V ya. Sehingga P demikian kita masukkan ke persamaan dV sama dengan P kali dV ya. Nah, P sendiri adalah MRT per V dikalikan dengan dV. Nah, karena isotermis maka temperaturnya adalah konstan ya. Temperaturnya adalah konstan. Akhirnya karena konstanta juga konstan, masanya tidak ada perubahan karena tidak ada fluida yang keluar atau masuk di dalam sistem. Nah, sehingga bisa kita tulis bahwa ini dV, sehingga W ya, kita keluarkan konstanta adalah M R kali T. Nah, tinggal dV per V. Inilah yang kita integralkan ya. Ya, batasnya apa? V1 sampai V2. Nah, sehingga kita dapatkan hasil bahwa ini adalah MRT. Integral dari dV per V adalah logaritma natural ya. Jadi
logaritma natural dari V2 batas atas dikurangi dengan logaritma natural V1 batas bawah. Ln V2 dikurangi dengan ln V1 bisa juga ditulis sebagai berikut ya, bahwa MRT ya, ini tadi konstanta, dikalikan dengan logaritma natural V2 dibagi dengan V1 ya. Nah, ini kerja yang dilakukan apabila tekanannya isotermis atau pada temperatur yang konstan. Itu tadi kerja yang dilakukan pada proses isotermis. Sekarang pada proses isobaris ya. Kalau isobaris artinya adalah tekanan itu adalah konstan ya. Tekanannya adalah konstan ya. Kita masukkan ke persamaan, W sama dengan integral dari V1 sampai V2 P kali dV ya. Karena P-nya konstan ya, maka ya, kita keluarkan ya, V1 sampai V2 batas integralnya kepada dV ya. Sehingga ini akan menghasilkan tekanan ya, karena dV diintegralkan hasilnya V, maka hasilnya adalah V2 dikurangi dengan V1. Nah, kita ingat ya, karena rumus persamaan PV sama dengan MRT ya. Iya. Kalau di P2 berarti P2 M nya konstan, R nya konstan, T nya T2. Terus P1 juga itu P1 V1 M R T1. Lah, karena ini adalah proses isobaris atau tekanan konstan, maka P2 itu sama dengan P1. P2 sama dengan P1 ya, kita hapuskan saja notasinya karena sama, baik P2 atau P1 itu sama ya. Sehingga PV ya, PV2 itu sama dengan ini persamaan ini ya, W sama dengan P kalikan V2 min V1 itu kan sama dengan P kali V2 dikurangi P dikalikan V1 ya. P dikali V2 itu sama dengan MRT2. P dikalikan V2 sama dengan MRT2 ya. P dikalikan V1 sama dengan MRT1, jadi dikurangi MRT1. Nah, MR ya bisa dikeluarkan juga ya. Ya, jadi bisa ditulis M kalikan R dalam kurung T2 dikurangi dengan T1. Nah, untuk proses isobaris bisa seperti ini ya. W sama dengan P dikalikan V2 min V1, atau W sama dengan MR dikalikan T2 min T1.
selanjutnya adalah proses isohoris. Nah, kalau isohoris bisa juga dikatakan kemarin apa? Isovolumis atau isometris. Artinya volumenya tetap ya. Maka volumenya sama dengan konstan ya. Ya. Biasanya kalau buku disebut V sama dengan C adalah konstan ya. Konstan. Nah, karena volume konstan ya, kita juga masukkan ke persamaan W sama dengan integral daripada P dV. Nah, karena volumenya konstan ya, karena volume konstan itu maka dV tidak ada perbedaan volume ya, maka dV-nya adalah 0 ya. Maka kita masukkan kalau P dikalikan dV-nya 0 ya. Semuanya kalau dikalikan 0 itu pasti 0, sehingga W-nya adalah 0 ya. Artinya di sini tidak melakukan kerja luar ya. Jadi kerja luarnya adalah 0 karena mandek, nggak ada apa-apa. Nah, umpama ada pertambangan panas pun itu terjadi kerja dalam, tidak ada efek keluar ya gitu. Maka kerja luar pada proses isohoris adalah 0. Nah, itu tadi kita jelaskan tentang kerja luar. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.